ke siapa, ke Caca atau anak-anak atau gimana rumahnya yang baru? Rumahnya memang mereka ada 2 rumah lah, jadi satu-satu. Lagi karena aku sudah tidak diet, kalau kemarin diet sekarang nggak diet, cuma makannya aja diukur. Kalau radang paru-parunya seperti apa nih? Udah sih. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, Desta dan Natasha Rizky sudah resmi bercerai. Desta Mahendra dan Natasha Rizky akhirnya resmi bercerai hari ini Senin 19 Juni 2023. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perkara cerai Desta dan Natasha Rizky. Berdasarkan dari putusan tersebut, Desta dan Natasha Rizky tak lagi berstatus sebagai suami istri. Desta sendiri selaku penggugat tak hadir. Begitu pula dengan Natasha Rizky sebagai tergugat. Dalam putusan cerai tersebut, hak asuh ketiga anak mereka jatuh ke tangan Natasha Rizky. Meski begitu, Desta juga wajib ikut mengurus 3 anak dari pernikahannya dengan sang mantan istri. Desta diwajibkan memberikan nafkah idah dan mut'ah serta nafkah untuk 3 anaknya. Doli menambahi bahwa tak ada harta gunung gini dalam perceraian pasangan yang sudah 10 tahun menikah tersebut. Atas keputusan majelis hakim, pihak Natasha Rizky tak meresahkan dan tak merasa keberatan. Doli kemudian menjelaskan tentang hubungan Desta dan Natasha Rizky. Dikatakannya di tengah kesibukan Desta bekerja, perempuan yang akrab disapa Caca ini masih menemui ayah dari anak-anaknya. Bahkan pertemuan keduanya hampir setiap hari dilakukan. Udah live nih. Gimana bang hasil sidang putusan hari ini gimana bang? Nyaut. Hari ini tadi udah putusan, dikabulkan, permohonan dikabulkan. Apa aja Bang Nugi pertimbangannya dari Kesepakatan dari hasil putusannya seperti apa kesepakatannya bang? Kesepakatannya sesuai dengan putusannya sesuai dengan kesepakatan kemarin. ya, apa aja? Mungkin Apa bisa aja? dijelasin Dikatakan juga. aja bang. Oh, mengenai anak, Tulisannya yang apa? lainnya nggak mungkin kita sebutin nih. Kan udah putusan. Bang ke kamera bang. Harta gunung gini. Nggak ada guru gini, memang di dalam satu kesepakatan udah dibagi. Anak kesepakatannya gimana bang? Anak kesepakatannya ya ada di Caca, cuman Desta bebas untuk mengurus bersama-sama. Buat rumah sendiri gimana Bang? Kan Rumah baru tinggali, Bang. dibangun, Bang. Kenapa? Ya, itu Rumah tinggali di siapa, tempat Bang? dibeli ke siapa, ke Caca atau anak-anak atau gimana rumahnya yang baru? Rumahnya memang mereka ada 2 rumah lah, jadi satu-satu. Bang untuk nafkah anak sendiri berapa bang? Wah, itu nggak bisa sebutin. Kan sudah diputuskan bang. Nominalnya ada mau disampaikan dari ya, hari ini sih putusan sudah dibacakan sesuai agenda persidangan dan apa yang diajukan oleh pemohon itu dikabulkan. Bang, berapa bang mutahnya bang dan dipa bang? Muka nggak kita sampaikan ya, karena itu ada putusan. Ini sifatnya kan keluarga. Tapi dari Caca sendiri kan ada tuntutan lain apa gitu? Tidak ada, tuntutan tidak ada, karena kan dari awal sebelum pengajuan permohonan mereka sudah bersepakat. Jadi hal-hal yang diajukan kepada di persidangan sudah kita ajukan dan itu hari ini dikabulkan oleh majelis. Berarti Desta sendiri akan tinggal di rumah Jeruk Purut ya bang? Sejauh ini sih mereka yang akan ngatur sendiri nanti gimana teknisnya. Dikira talaknya kapan bang? Ya kalau talak kita tunggu dari pengadilan. Nanti ada panggilan dari pengadilan kepada para pihak. Belum ada jadwal. Yang jelas nunggu 14 hari dulu Mas. Ya. Berarti dari Desta sendiri tidak ada yang keberatan bang untuk tuntutannya bang? Udah kan dia yang mengajukan ya. Kok dia yang keberatan sendiri jadinya? Untuk nominalnya berapa bang? Tadi udah sampein. Berapa bang? Nominal nggak bisa kita sampaikan. Yang jelas permohonan yang diajukan oleh saudara Desta sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Bang, keduanya nggak terlihat hadir nih, prinsipal maksudnya di agenda. Memang putusan tidak ada hari ini. keharusan kan, karena mereka sudah memberikan kuasa, tidak ada keharusan.
Mungkin ada yang mau disampaikan melalui Desta, melalui tim kuasa hukum apa Bang kepada rekan-rekan media? Tadi pagi saya konfirmasi dengan Desta, ya dia bilang ya semoga berjalan lancar untuk teman-teman media. Terima kasih atas ininya pemberitaannya. Dari Caca sendiri? Caca silakan, ada foto. Caca sama juga, dia mengucapkan terima kasih dan semoga lancar lah tadi pagi. Buat Caca sendiri maksudnya buat rumah yang baru itu gimana nih Bang? Udah diserahkan ke Caca atau? Masalah rumah mereka udah atur kok. Yang mana buat Desta, mana buat Caca. Caca tinggal di mana berarti keputusannya? Ada di rumah yang satu lagi. Berarti saat ini sudah tidak satu atap ya? Udah Pastikan. Pastikan udah satu atap. Udah berapa lama itu Bang? Hampir setahun kali ya. Pembagian hak asuh anak kan udah lagi di tangan Caca ya Bang. Terus pembagiannya ada komunikasi berdua nggak sih, maksudnya seperti apa? Oh enggak, bebas. Mereka bebas, menentukan bebas lah. Kapan bisa mau lihat, mau memang bersama-sama lah. Artinya hubungan mereka tetap baik-baik. Bagus. Komunikasi seperti apa Bang? Masih bagus kok. Komunikasinya masih bagus, masih sering ketemu. Putusannya talak cerai atau apa nih Bang? Iya tahu cerai. Talak cerai. Talak cerai, talak satu ya. Talak satu. Berarti nggak ada batasan ya Pak? Gantikan Putri Marino, Ayushita dapat tantangan baru di series Losmen Bu Broto. Ayushita memperoleh tantangan baru setelah dipercaya menggantikan Putri Marino memerankan karakter Mbak Pur dalam series Losmen Bu Broto. Tantangan Ayushita yakni berakting bersama dengan anak kecil dalam serial Losmen Bu Broto. Sebab selain harus merayu untuk melanjutkan proses syuting, Ayushita harus terus menjaga perasaan lawan duetnya itu masih anak-anak. Berbagai usaha kerap dilakukan oleh Ayushita untuk menyatukan chemistry dengan lawan mainnya itu. Kendati demikian, Ayushita merasa terhormat dan senang bisa memerankan peran Mbak Pur yang sebelumnya dimainkan oleh Putri Marino dalam perilisan film Losmen Bu Broto pada tahun 2021 silam. Apa ya, dia punya sendiri atau sebuah skrip gitu kan. Nah tapi tentunya bukan berarti serta-merta aku sendiri ngalor ngidul ngarang karakter gitu, enggak. Nah jadi tetap ada pakem-pakem yang sudah disediakan oleh skenario, oleh sutradara, para produser gitu. Kami sudah diskusi di awal mau angkatnya seperti apa. Seperti yang dari tadi juga sudah sempat dijelaskan bahwa perbedaannya kan ini sudah jeda beberapa tahun gitu. Dari segi ceritanya pasti sudah banyak perubahan gitu. Jadi aku mencoba fokusnya terhadap ke bagian skripnya itu tadi sih, maksudnya kayak oke, tapi kalau untuk apa yang pernah terjadi sebagai jalan cerita, sebagai background story, memory banknya yang dimiliki sama Pur. Terbebani nggak karena kan menggantikan peran dari Putri? Enggak sih. Enggak, justru maksudnya aku merasa terhormati nih, karena gini ya, kalau misalnya mau bicara merasa terbebani atau enggak, sempat ada justru pertanyaan buat aku kepada para pembuat series ini, bahwa apakah saya harus mengejar kemana nih gitu, saya harus Pur atau harus bagaimana gitu. Ya ternyata ini udah hal yang baru lah gitu, memang refreshment dengan skrip yang agak sulit ya, sabar ya guys. Ya, jadi kalau bisa dibilang beban nggak, karena aku ngerasa sangat terbantu dengan proses workshopnya ini tadi gitu. Dan kalau beban sosial nggak tahu deh, nggak juga sih ya gitu, maksudnya aku sih berusaha untuk tetap menjadi yang terbaik aja, maksudnya melakukan yang terbaik gitu dengan apa yang ditawarkan di sini. Mungkin tapi sempat minta izin nggak atau sungkem dulu nih untuk memerankan? Tangisan Michelle Joan antarkan jenazah sang mama ke liang lahat.
Misal Johan turut mengantarkan jenazah sang mama yakni Devi Damayanti binti Patoni ke peristirahatan terakhirnya. Berdasarkan dari pantauan Grid ID, Misal Johan menumpang mobil jenazah sang ibunda ke Taman Makam Pahlawan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Misal Johan tiba di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 12 siang mengenakan baju lengan panjang berwarna abu-abu. Misal Johan terlihat tegar ketika turun dari mobil jenazah. Di tengah prosesi pemakaman sang ibunda, Misal Johan pun tampak menangis sembari ditenangkan oleh seorang pria. Misal Johan tampak didampingi oleh seorang anggota keluarga yang lain. Setelah prosesi pemakaman sang mama, Misal Johan yang didampingi ayahnya memberikan doa. Menjadi mentor di DAA 6 Indosiar, Rara Lida terpincut peserta asal Turki. Dilibatkan sebagai mentor dalam ajang Dangdut Akademi Asia 6 menjadi kebanggaan sendiri bagi pedangdut Rara Lida. Tak ayal, Rara Lida pun bisa berteman dengan peserta dangdut dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Timur Leste, hingga Turki. Rara Lida begitu antusias karena ia bisa berkenalan dengan peserta asal Turki yang memiliki paras wajah yang tampan dan rupawan. Tiara Ramadhani pun mengakui berusaha mencari hati peserta pria asal Turki itu, bahkan ia berharap bisa menjadi kekasih hatinya. Jadinya kayak ya udah sehari-hari kita main gitu. Tapi kan kalau di panggung kan mereka udah jadi diri mereka yang berbeda, jiwa kompetisinya ada. Kalau di asrama kan bisa lebih mengedepankan kekeluargaan. Apa mungkin karena jadwal Rara sendiri yang padat gitu? Ya aku sih nunggu jadwal ya. Alhamdulillah sih OR lancar, terus juga nanti kan insya Allah kalau punya kesempatan jadi bintang tamu di Akademi Asia 6, nanti bisa duet sama teman-teman pas kompetisi gitu. Jadi aku menunggu banget sih perkembangan mereka secara pesat sama kita. Pengen duet sama peserta dari mana? Kenapa tuh, Ra? Kenapa tuh? Beli 2 gratis es. Karena mereka itu aku juga nggak expect banget mereka bisa bisa punya cengkok yang sebagus itu kan kita nggak lihat bagus banget. Makanya jadi aku pengen nyanyi baru itu karena pengen ngelihat dan mendengarkan suara-suara bagus itu. Bagus suaranya apa tampilannya juga nih? Ada banyak lah. Ra, memang lagi pada Tovera belakangan ini. Apa namanya kalau ya untuk kampanyenya alhamdulillah sih ada kerja gitu karena setiap hari juga aku di Indosiar. Oke. Di asramanya setiap pagi aku harus bangun pagi terus tidur di asrama ngobrol-ngobrol terus pulang. Dan sebelumnya memang sudah ramai juga kah off-air-nya Rara? Alhamdulillah lancar. Sebulan ada lah 4. Oh 4. Iya lumayan lah. Tapi masih ada yang belum diwujudin lagi belum sih sama Rara nih untuk karir musiknya? Ya pengen punya album lagi penyanyi kan pasti pengen punya album, pengen punya konser sendiri gitu kan. Tapi ya namanya proses kan harus dijalani ya. Apalagi kan kalau buat album terus juga konser kan pasti butuh waktu lama dan juga jalannya panjang. Jadi aku sekarang tuh masih menikmati perjalanan itu. Nah, kalau di DA Asia sebelumnya dilibatin sebagai apa lah?
Kalau di Asia 5 sih aku belum dilibatin, tapi apa namanya kayak duet sama peserta. Jadi kan kita kan para alumni Asia itu biasanya kompetisi bareng sama peserta yang lagi nyanyi gitu kan, terus diduetin sama pesertanya. Punya apa sih namanya? Sempat terkena radang paru-paru, Nasar siap bekerja lagi dengan berbagai tantangan. Pedangdut Nasar sempat mengalami radang paru-paru yang membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit beberapa bulan lalu. Akibat penyakit yang dideritanya, bobot Nasar menjadi turun. Kini Nasar mengaku sudah sembuh dari radang paru-paru dan kembali aktif di dunia hiburan. Bagi Nasar, berada di panggung DA Asia 6 merupakan kebahagiaan tersendiri, di mana dirinya nanti bertindak sebagai komentator yang menilai penampilan peserta. Untuk mendukung kondisi kesehatan agar tetap prima, selain mematuhi pantangan, Nasar juga berusaha menjaga kesehatan dengan olahraga, konsumsi vitamin, dan istirahat yang cukup. Kerja malam itu akhirnya salah satunya kerja malam. Betul. Jadi acara malam ini juga kebetulan kalau di Indosiar itu selalu nonton, lihat orang nyanyi, bukan cuma dari negara kita tapi dari negara-negara lain nyanyi. Terus ada mungkin yang dengan kelebihan-kelebihannya itu menjadi suatu hiburan buat diri aku dan untuk semua pemirsa yang pencinta dangdut di Indosiar. Jadi hiburan banget. Tapi kondisi sekarang sudah lebih baik. Alhamdulillah sudah bisa. Enak ini juga sekarang aku tuh izin tadi buru-buru karena nanti malam mau ada nyanyi gitu. Antisipasinya Antisipasinya ya itu, pokoknya aku selalu pakai masker dan tidak lupa minum obat itu pasti. Nasar beratnya sudah menyusut banget. Menyusut tapi sekarang alhamdulillah udah lumayan naik, dinaikin lagi karena aku sudah tidak diet. Kalau kemarin diet sekarang nggak diet, cuma makannya aja diukur. Kalau radang paru-parunya seperti apa nih? Udah sehat, makanya tidak boleh dekat sama yang rokok-rokok, makanya aku pakai masker. Lagian kan juga polusinya lagi kurang bagus ya, jadi aku selalu pakai masker. Berarti dengan happy itu sendiri membuat sekarang udah lebih baik ya? Betul, happy itu nomor satu karena kalau kita happy, sel-sel tubuh itu bisa membentuk sendiri, kita bisa menjadi lebih fit, lebih sehat gitu. Tadi peserta dari Turki kayaknya antusias banget. Iya, karena itu Turki cantik-cantik banget gitu ya. Ya nanti kita lihatlah seperti apa kan kita, ya gitulah. Ada penampilan baru, rambut katanya ada sedikit cobatin. Ini lagi proses, jadi nanti biar spesial gitu. Ya rencananya pengen yang lucu ya, nanti lihatlah seperti apa dengan keadaan panggungnya, dengan keadaan suasana acaranya seperti apa biar kita. Dan ini style baru ya. Kenapa Ki mau ngebotakin rambut? Enggak sih, bukan dibotakin, jadi pengennya kayak pemain bola gitu ceritanya. Tapi kalau nggak pantas ya kita nanti cari yang lain coba seperti apa. Belum ini masih ada rambut tuh, belum nanti itu. Inspirasi dari siapa King? Terinspirasi dari pemain itu Mbappe itu loh, pemain bola dari Prancis itu. Tapi tidak mengalami kerontokan rambut juga kan? Enggak. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.